yang akan melanjutkan seminar pada pagi hari ini dan saya persilakan kembali kepada Bapak Coach untuk memandu lancarnya seminar pada pagi hari ini kepada Bapak dengan hormat saya persilahkan. Terima kasih banyak Bu Dewi selaku host yang fasilitasi room ini. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Hari Rusadi SE, makasih banyak atas kehadirannya Pak dan dukungannya di dalam pelaksanaan seminar juga di dalam pembimbingan rancangan aktualisasinya. Yang saya hormati Bapak Penguji Pak Arhan Firdaus SIP, makasih banyak atas supportnya dalam pelaksanaan seminar dan latsar di Parimo ini. Dan yang saya banggakan Pak Amirul Hidayah, kami persilakan untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi dengan alokasi 10 menit dengan penekanan di latar belakang dan salah satu kegiatan yang disajikan di aktualisasi nanti. Silakan Pak Amirul. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin share screen, Pak. Silakan. Oke. Eh, Bismillah, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amirul Hidayah, NIP 19990816250561004. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya saya dapat memaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN dengan judul Optimalisasi Peta BTS Bakti menjadi web GIS interaktif untuk inventarisasi dan monitoring jaringan di Diskominfo Kabupaten Parigi Motong. Penyusunan rancangan ini mendapat bimbingan dari Coach Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA, arahan dari Pak Mentor Pak Hari Rusadi ST, serta akan dinilai oleh penguji Arhan Firdaus SIP. Rancangan ini juga menjadi wujud implementasi nilai berakhlak ASN dalam memberikan pelayanan prima, keterbukaan data, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pada bagian selanjutnya akan dijelaskan latar belakang serta dasar pemikiran dari rancangan aktualisasi ini. Program BTS Bakti merupakan strategi pemerintah memperluas akses telekomunikasi, khususnya di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Namun saat ini data yang disajikan masih terbatas, hanya berupa lokasi tanpa informasi operasional dan kapasitas. Tujuannya untuk mendukung pemerataan internet, layanan publik, ekonomi digital, dan konektivitas masyarakat. Solusinya adalah optimalisasi peta BTS Bakti menjadi web GIS interaktif sehingga monitoring lebih transparan, akurat, dan mudah diakses. Upaya ini juga sejalan dengan kebijakan nasional. Rancangan ini sejalan dengan visi Kabupaten Parigi Motong, maju mandiri berkelanjutan melalui gerbang desa, dan misi pemerataan infrastruktur serta tata kelola pemerintah yang berkualitas. Di Dinas Kominfo, kegiatan ini mendukung tugas Kominfo Informatika, Statistik, dan Persandian. Sementara dalam jabatan saya sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi, ini adalah wujud nyata pengembangan sistem informasi dan pengolahan TIK. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017, Diskominfo Parigi Motong memiliki tugas utama yaitu untuk membantu Bupati dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kominfo mempunyai 3 fungsi utama yaitu mengelola informasi dan komunikasi, mengelola aplikasi informatika termasuk domain e-government dan statistik sektoral, serta menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun gambaran umum Dinas Kominfo Parigi Motong adalah sebagai berikut. Berikut adalah nilai-nilai dasar ASN yang diterapkan dalam aktualisasi ini. Sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi, kita memiliki beragam tugas dan fungsi. Fokus utama yang selaras dengan Latsar adalah mengembangkan serta memelihara sistem informasi agar tetap efektif dan relevan, serta mengelola infrastruktur TIK mencakup jaringan server, aplikasi, dan basis data. Tujuan aktualisasi ini yaitu yang pertama, peta BTS interaktif sehingga mempermudah inventarisasi dan monitoring jaringan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik dengan data cepat, mudah, dan akurat. Yang ketiga itu menerapkan nilai dasar ASN sehingga membentuk ASN profesional dan berkarakter. Kemudian manfaat aktualisasi untuk OPD yaitu tata kelola lebih baik untuk mendukung SPBE, kemudian ASN meningkatkan kompetensi, kelola data dan laporan yang lebih mudah, wujud berakhlak. Kemudian untuk masyarakat, akses informasi transparan dan tingkatan kepercayaan publik meningkat, serta dukungan pemerataan layanan. Berdasarkan analisis, isu utama adalah belum adanya visualisasi interaktif peta BTS Bakti dengan skor tertinggi 19, sehingga menjadi prioritas karena sangat berpengaruh pada efektivitas monitoring jaringan. Sementara isu lain seperti integrasi data antar sistem dan pendataan TIK di OPD tetap ada, namun bersifat jangka menengah.
Karena itu, aktualisasi difokuskan pada pengembangan WebGIS interaktif agar inventarisasi dan monitoring jaringan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Diagram Fishbone ini menunjukkan penyebab utama belum adanya visualisasi peta BTS Bakti. Di sini saya menggunakan parameter 5S. Dari sisi supplier, data koordinat sering kurang akurat dan format tidak seragam. Dari sisi skill ASN masih terbatas dalam pemetaan digital dan pengolahan data teknis. Dari sisi safety belum ada standar keamanan. Dari sisi surrounding, akses internet di daerah terpencil masih terbatas. Kemudian dari sistem belum tersedia SOP maupun dashboard interaktif. Nah, di slide ini menjelaskan berbagai alternatif pemecahan masalah yang telah diidentifikasi berdasarkan analisis Fishbone sebelumnya, mulai dari validasi koordinat, standarisasi data, pelatihan GIS, hingga penyusunan SOP. Fokus utamanya adalah membangun aplikasi web GIS berbasis leaflet atau mapbox untuk menampilkan lokasi BTS secara interaktif, sehingga data lebih transparan, akurat, dan mudah dimonitor. Langkah awal aktualisasi adalah persiapan dan koordinasi melalui konsultasi dengan mentor untuk memperoleh arahan dan persetujuan. Pada tahap ini juga dilakukan pengumpulan data awal peta BTS Bakti serta kajian referensi teknis guna mendukung pengembangan WebGIS sesuai standar. Kegiatan ini mencerminkan manajemen ASN yang menekankan koordinasi dengan atasan sekaligus wujud penerapan Smart ASN, profesional, akuntabel, dan berorientasi pelayanan. Pada tahap implementasi dan pengembangan sistem, saya melakukan 3 langkah utama, yang pertama yaitu mendesain prototype berbasis open source, kemudian mengintegrasikan data BTS Bakti ke dalam sistem, meliputi lokasi, status, dan kondisi jaringan. Yang ketiga yaitu melakukan uji coba sistem bersama tim e-government. Tahap ini mencerminkan penerapan nilai berakhlak yaitu kompeten, adaptif, inovatif, berorientasi layanan, akuntabel, serta kolaboratif dengan tim. Pada tahap uji coba dan implementasi, kegiatan dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan, lalu melakukan simulasi inventarisasi serta monitoring jaringan melalui WebGIS. Selanjutnya dilakukan evaluasi hasil uji coba untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Kemudian sistem diimplementasikan menggunakan data sampel. Tahapan ini sekaligus mencerminkan penerapan nilai Smart ASN, kompeten, adaptif, akuntabel, kolaboratif, dan harmonis. Tahapan yang terakhir yaitu tahap evaluasi, dilakukan pengujian data BTS yang telah diintegrasikan ke dalam WebGIS untuk memastikan sistem dapat digunakan. Selain itu, dievaluasi juga pemahaman dan keterampilan tim e-government dalam mengoperasikan sistem. Hasilnya kemudian dipaparkan dalam bentuk laporan kepada mentor maupun penguji. Tahap ini mencerminkan nilai Smart ASN kompeten, akuntabel, profesional, serta loyal, integritas, dan kolaboratif dalam mendukung layanan publik digital. Adapun jadwal kegiatan aktualisasi ini dimulai pada Minggu keempat September dengan tahap persiapan dan koordinasi. Selanjutnya pada akhir September hingga pertengahan Oktober dilaksanakan implementasi dan pengembangan sistem. Tahap berikutnya adalah uji coba dan implementasi yang berlangsung pada minggu ketiga dan keempat Oktober. Terakhir pada minggu kelima Oktober, kegiatan ditutup dengan evaluasi untuk menilai hasil keseluruhan. Demikian pemaparan rancangan aktualisasi dari saya. Sebagai penutup, aktualisasi ini bukan sekedar proyek teknis, melainkan penerapan nilai ASN dan kontribusi nyata bagi transformasi digital. Dengan WebGIS interaktif Peta BTS Bakti, monitoring jaringan menjadi lebih efektif, tata kelola data lebih baik, dan masyarakat memperoleh layanan informasi yang transparan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amirul telah meresentasikan rancangan aktualisasinya, dan yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Hari Rusadi SE untuk memberikan penguatan dan dukungan terhadap rancangan aktualisasi saudara Pak Amirul. Kami persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA selaku coach. Terima kasih Pak sudah membimbing adik kami Pak Amirul Hidayah selama ini. Kemudian Bapak penguji Pak Arhan Firdaus SIP selaku penguji. Kemudian Ibu Dewi Astuti selaku host untuk pertemuan Zoom kali ini. Baiklah, untuk tema kali ini mengangkat tentang uh, pembuatan web interaktif terhadap infrastruktur telekomunikasi yang ada di Kabupaten Parigi Mutong, khususnya BTS, Base Transceiver Station, yaitu alat komunikasi yang akan memberikan sinyal atau untuk daerah-daerah blank spot. Karena ini merupakan eh, bantuan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi kami berusaha untuk
memetakan daerah-daerah mana yang masih blank spot, yang masih belum terjangkau sinyal. Setelah adanya BTS-BTS ini, kami eh, menempatkan, kami eh, memiliki titik koordinat sehingga terlihat bahwa satu BTS atau BTS-BTS yang ada sudah mengcover daerah mana saja. Nah, dengan adanya WebGIS atau tampilan yang interaktif, maka bisa lebih mempermudah eh, bagi Dinas Kominfo untuk eh, memperlihatkan bahwa daerah ini sudah tercover, daerah ini belum. Jadi kita konsentrasi ke daerah ini lagi, eh, yang intinya ini akan lebih mempermudah dan mempermudah untuk visualisasi untuk pemahaman, eh, terutama untuk presentasi, untuk memberikan pemahaman kepada eh, masyarakat atau bupati atau eh, eh, stakeholder seperti Bakti atau Kominfo selaku pemberi bantuan infrastruktur pada kami, melihat daerah-daerah mana saja yang memang sangat urgent, sangat diperlukan. Dan kami yakin dengan eh, adanya proyek dari Pak Amirul Hidayah ini berupa pembuatan website interaktif, ini akan lebih mempermudah hal tersebut. Dan eh, kami sangat mendukung apa yang dilakukan. Jadi semuanya dikonsep, jadi dirumuskan mulai dari awal, dimulai dari pengumpulan data, kemudian eh, nantinya akan didesain, kemudian diimplementasikan, terus dikoordinasikan eh, di antara semua di antara semua stakeholder, kemudian eh, diimplementasikan, diuji coba, kemudian pada akhirnya akan dievaluasi dan kami percaya dalam kurang lebih 1,5 bulan ini semuanya bisa dapat dilaksanakan. Terima kasih, eh, Oke, Bapak Coach. oke. Terima kasih banyak Pak Mentor atas penguatan dan dukungan terhadap rancangan Pak Amirul. Beberapa hal yang sudah dijelaskan juga terkait dengan rancangannya. Berikut kami persilakan yang saya hormati Bapak Penguji, Bapak Arham Firdaus SIP untuk memberikan saran, masukan untuk penyempurnaan rancangan aktualisasi saudara Pak Amirul. Kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih banyak Pak D. Yamin, Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA yang biasa kami akrabnya atau sebut di BPSDM itu Pak D. Yamin. Selaku coach dan eh, moderator pada seminar rancangan aktualisasi pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Pak Mentor, Pak Hari Rusadi, Sarjana Teknik ya, atau Ya, ST. teknik. ST. Betul, Pak Feni. Saya kira saya dengarnya SE tadi. Oke, mohon maaf. Sudah eh, hadir di dalam room Zoom seminar rancangan aktualisasi mendampingi Pak Amirul Hidayah, Sarjana Komputer. Tadi sudah memberikan sebuah gambaran umum terkait dengan kondisi yang ada di Dinas Kominfo dan Informatika di Kabupaten Parigi Motong, dan juga memberikan dukungan. Kami juga berharap Pak Mentor bisa memberikan saran masukan nantinya pada saat Pak Amirul Hidayah melaksanakan tahapan konsultasi, kemudian memberikan persetujuan dan dukungan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari ke depan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Mentor, Pak Hari Rusadi. Ya, oke. Kemudian untuk Pak Amirul Hidayah, terima kasih banyak sudah memaparkan rancangan aktualisasinya dengan sangat baik, menyusun laporannya juga sangat baik.
ada beberapa saran masukan dari saya terkait dengan eh, laporan rancangan aktualisasi ini. Mohon dicatat dan segera diperbaiki karena nantinya akan ada lembar perbaikan yang saya tanda tangani. Baik. Di judul dari rancangan ini adalah optimalisasi peta BTS Bakti jadi webGIS interaktif untuk inventarisasi dan monitoring jaringan di Diskominfo Kabupaten Parigi Motong. Saya kalau berbicara terkait dengan IT ini saya suka sekali. Makanya orang bilang saya ini salah jurusan. Kenapa ambil pemerintahan? Ya. Kalau di Kominfo itu saya punya Kominfo Provinsi, saya punya teman eh, Pak Afan. Ya, itu Wah, canggih dan bin ajaib dia itu. Ya, orang jagonya Kominfo itu Pak. ya. Jadi saya suka sekali kadang ketemunya di warkop, kadang beliau ke kantor. Ya, dan PLT-nya juga kemarin itu senior saya, Ya. sekretarisnya juga senior saya. Jadi saya sangat tertarik dengan IT ini sebenarnya. Kalau kita lihat dari judulnya, ya, ini berarti pemanfaatan peta digital berbasis web yang dinamakan WebGIS di beberapa kementerian, kemudian di beberapa badan di pusat juga sudah banyak menerapkan ini dengan pemanfaatan-pemanfaatan lain. Kalau ini kan untuk memantau BTS, ya. Kalau BTS itu biasa dikenal dengan Base Transceiver Station, ya, atau sering disebut dengan menara BTS. Ini jaringan ya, jaringan. Mudah-mudahan di Parigi ini sudah banyak BTS-BTS-nya, ya. Apa jaringan biasa kalau saya mancing di sana ini timbul tenggelam juga. Ya. Kemudian untuk laporannya Pak Amirul, Iya. ya, lembar perbaikan ini jangan dulu dimasukkan sebenarnya pada saat seminar. Ini juga jadi notis nanti pada saat seminar aktualisasi, ya. Jangan dulu dimasukkan, hanya lembar pengesahan. Setelah diseminarkan baru dimasukkan. Yang lebih parahnya ini malah sudah ada tanda tangan mentor dan tanda tangan coach. Wah, ini yang lebih parahnya nih. Ini bisa kena undang-undang ITE. Terlalu rajin ini. Astaga, iya Pak. Maaf Pak. Ini bisa kena undang-undang ITE ini. Belum diketahui, belum diseminarkan, sudah ada tanda tangannya mentor dengan coach ini. Wah, ini. Untung tidak ada tanda tanganku di dalam ini. Kalau ada tanda tangan, Nggak bisa usah saya ujian, perkarakan ini. nggak usah seminar. Astagfirullah, maaf Pak. Untungnya tidak ada tanda tanganku di sini. Kalau ada tanda tanganku di sini, wah, ini bisa saya kasih rendah nilainya ini. Nggak Maaf, usah Pak, salah. ujian, Pak. Nggak usah seminar. Ini aduh, ini harus dimarahin Pak De. Aduh. Belum diketahui, belum Iya, kadang diperbaiki sudah ada refleks tanda itu. tangannya Pak De nih. Aduh, salah. Refleks, nggak teliti. Saya tergantung Pak De nanti. Pak De bilang, ya sudah, tidak usah kasih nilai dia, tunda saja. Aduh, Wah, saya tunda ini. waduh. Ya, ya. Kemudian saya pindah ke bab 1 pendahuluan terkait dengan latar belakang. Kalau saya membaca ini masih umum sekali. Jadi latar belakang itu kita bisa menuliskan umum dulu, kemudian kita bisa memasukkan data kondisi saat ini yang ada di Diskominfo. Bisa kita narasikan datanya atau kita tuliskan angkanya. Ya. Misal tercatat ada beberapa BTS di beberapa lokasi yang ada di Parimo. Kemudian kondisinya kita tidak mengetahui semua titik-titik yang ada di sana. Sehingga perlu dilakukan pembuatan WebGIS. Ya. Kemudian yang diharapkan dari WebGIS ini itu nantinya kita bisa
lebih mudah mengakses dan mengupdate, ya. Kemudian memudahkan pengawasan mungkin atau perawatan BTS-nya, bisa menjadi perencanaan pembangunan jaringan baru, kemudian atau mungkin adanya transparansi data bisa diakses antar bidang di Kominfo terkait dengan peta BTS ini, ya. Ini kalau bicara BTS ini kayak lagu Korea saja, ya. Ada juga pop Korean BTS. Ya. Jadi seperti itu ya. Iya. Jadi latar belakang itu menggambarkan kondisi umum, ada data di dalamnya, kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan seperti apa. Kemudian ada analis dampak isu. Jika isu ini tidak segera terselesaikan, maka apa yang akan terjadi? Kemudian di segi manfaat. Ini kita menguji, dia ribut sekali nih burung ini. Ya, mudah-mudahan tidak terdengar sekali di sana ya. Manfaat di dalam laporan ini jangan hanya untuk instansi, untuk ASN, untuk masyarakat. Jadi manfaat itu ada 4. Manfaat untuk Diskominfo, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk peserta, ya, dan manfaat untuk daerah. Jelas ini nanti ada manfaatnya untuk daerah, karena nanti bisa menjadi tolak ukur nantinya untuk daerah. Entah nanti mungkin dapat bantuan lagi, ya, untuk peningkatan jaringan ke depannya. Jadi tambahkan 1 manfaat untuk daerah. Kemudian untuk bab 2, ya, saya tidak berharap sebenarnya bab 2 ini dijelaskan terkait dengan menjelaskan nilai sesuai dengan kegiatannya atau tahapan kegiatan di dalam laporan itu. Itu nanti dijelaskan di tabel rancangan kegiatan. Jadi bab 2 itu umum dulu kita bicarakan. Nanti bisa lihat punya Ibu Fitri, ya. Tabel umumnya nilai berakhlak agenda 2 dan agenda 3. Kemudian nanti di tabel itu nilai apa yang kita terapkan atau keterkaitannya baru dijelaskan situ. Ketika kita berorientasi pelayanan, pada saat melaksanakan tahapan kegiatan, apa yang akan kita lakukan, ya. Kemudian untuk kegiatan lain it's okay. Setelah saya baca, saya hanya ke evaluasi, kegiatan evaluasi di kegiatan 4. Di sini tahapannya tolong diberikan nomor di setiap tahapan-tahapan mulai dari kegiatan 1 sampai dengan 4. Kemudian di kegiatan 4 dievaluasi, ya. Di sini hanya mengevaluasi dari peta BTS ke WebGIS untuk menguji apakah sistem bisa digunakan. Kalau saya lakukan monitoring, karena di dalam kegiatannya ada kegiatan uji coba. Dalam uji coba kita lakukan monitoring, apa yang bermasalah, apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dikurangi, ya, sehingga kita nanti bisa mengukur kegiatan dari awal kita sampai dengan akhir, ya. Karena ini kalau saya lihat masih prototype, ya. Mudah-mudahan nanti di 3 bulan ini bukan cuma sekedar prototype. Bisa lah. Kalau teman-teman IT saya itu 1 minggu kelar kok. Iya, bahkan 3 hari kelar. Hanya WebGIS. WebGIS ini kan mudah saja. Kan kita sudah punya data. Tinggal melengkapi datanya, titik-titik lokasinya. Ya kan? Gampang lah. Nah, kalau untuk prototipe WebGIS-nya ya oke. Tidak masalah. Banyak kekurangan-kekurangannya nanti tinggal dilengkapi. Makanya tambahkan 1 tahapan tindak lanjut. Kalau tidak selesai dalam 30 hari, kita bisa menindaklanjuti setelah selesai latsar. Sehingga nanti Pak Mentor bisa menambahkan kegiatan selanjutnya untuk penyempurnaan. Jadi tidak hanya selesai di latsar saja di 30 hari. Jangan senang dulu Pak Amirul ya. Banyak kegiatan dan
yang harus PR yang harus diselesaikan di Kominfo tentunya. Jadi harus dibantu mentornya. Ya. Kemudian lampirkan semua bukti-bukti yang ada, termaksud link prototipe dari WebGIS-nya. Saya akan cek nanti pada saat kita seminar aktualisasi. Ya, jangan nanti cuman prototipe, tidak ada juga manfaatnya prototipe. Prototipe itu biasanya bisa digunakan, bisa juga tidak. Ya, itu yang saya khawatirkan. Karena bahasa prototipe ini masih uji coba. Ya. Oke, lampirkan semua bukti-bukti pada setiap tahapan dan saya minta setiap nilai-nilai yang ditaruh atau dituliskan dalam laporan rancangan ini jangan hanya menjadi sekedar tulisan saja, tapi betul-betul diterapkan, ya, dihabituasikan, dibiasakan. Karena sesungguhnya kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan ini hanya pemantik untuk peserta Latsar membiasakan nilai-nilai berakhlak. Kemudian sampai ketemu di seminar aktualisasi di 30 hari mendatang. Secara klasikal kita akan bertemu secara tatap muka dan lengkapi semua laporannya, ya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Mentor. Mohon bimbingan untuk Pak Amirul, saran masukan dan persetujuan kegiatan yang nanti akan dilakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Mentor. Sampai ketemu di klasikal nanti Pak Mentor. Sekian dari saya selaku penguji. Saya serahkan kepada Pak De Amin selaku coach dan moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas saran dan masukan dari Pak Penguji. Ada beberapa hal tadi yang Pak Emirul mungkin sudah catat, saya juga catat ya. Hal-hal yang perlu untuk ditambahkan, terutama dievaluasi tadi ya Pak Amirul ya. Ya, ada ketambahan monitoringnya gitu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Mentor, Pak Hari Rusadi ST yang telah menyempatkan waktunya di hari libur ini untuk Adik Amirul. Makasih banyak Pak Hari. Baik, terima Dan kasih. sekali lagi makasih banyak untuk Bapak Penguji, Pak Arhan, atas saran dan masukannya untuk menyempurnakan rancangan aktualisasi ini. Dan makasih Pak Amirul atas upayanya sehingga seminar ini berjalan dengan baik. Dan waktu Adik. saya kembalikan ke Ibu Dewi selaku host yang memfasilitasi room ini. Terima kasih banyak. Coach, makasih. Alhamdulillah untuk seminar atas Bapak Amirul Hidayah Eskom telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mentor Hari Rusadi ST atas waktunya Bapak. Dan baiklah Bapak, saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya persilakan Bapak untuk meninggalkan ruang seminar dan kami akan lanjut ke peserta berikutnya. Ya, terima kasih Bu Dewi. Iya, Terima Bapak. kasih Sebanyak Pak Terima Pak. kasih. Coach. Terima Ya. kasih Pak. Ya. Tapi Pak Penguji, berikutnya ini Bapak Ahmad Rida Ahmad dan Rida. iya Ahmad Rida dan Bapak Iqbal. Yes. Silakan ke room besar dirimu, Amirul Oh, Hidayah. oh iya. Rido bisa masuk. Sudah. Halo guys. Mantap, suka ketawa-ketawa. Info dulu, info. Info. Mengalir saja. Habis Amirul siapa ya? Saya. Dokter Imelda. Dia. Rido, baru Dokter Imelda. Rido dulu, Rido. Rido sudah masuk. Rido, siapa lagi? Dokter Imelda. Baru Saya. saya. Baru Dokter Nyoman, baru Dokter Dwi, saya.
baru Atika. Atika, Kak Yunita, baru Kak Azwar terakhir. Juru Amin. kunci Aswar. Iyo. Saya takutnya pergi nih kabitku. Tidak mau pergi tuh, kan sudah diinfo sore. Tidak, Le. Jangan sampai ada Amirul, perubahan. info dulu.